Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jumartin Santoso dengan NIM 131230051. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai kuliah kerja praktek yang saya lakukan di Toko Samajaya sebagai administrasi. Jadi ini adalah program administrasi yang digunakan Toko Samajaya untuk melakukan kegiatan transaksi dalam kegiatan perdagangan di pasar PGS Samajaya. Di sini untuk melihat secara langsung mengenai laporan kas bank dapat dilihat sebagai berikut. Untuk laporan harian kas bank bisa dilihat seperti ini. Terdapat nomor bukti. Nomor bukti merupakan nomor yang digunakan untuk transaksi atau nomor nota. Di sini ada uraian mengenai penjualan cash dan penjualan NN. Penjualan NN ini berarti merupakan penjualan untuk skala besar atau orang untuk melakukan kegiatan kulaan secara besar. Dan untuk secara kita lihat langsung, cash ini merupakan pengecer yang melakukan kegiatan pembelian barang. Seperti ini bisa dilihat. Tentu kegiatan pengecer dan kulaan ini berbeda. Untuk kulaan atau orang yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali, maka akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada pengecer. Kita bisa lihat mengenai harga dari kas-kas kecil tersebut seperti ini. Dan untuk transaksi dibedakan antara penjualan secara transaksi tunai dan transaksi secara transfer. Untuk transaksi transfer akan tercantum dalam bank-bank tersendiri. Seperti di sini ada BCA. BCA tersebut ada 3 di kami. Ada Agus Ubayasan, ada Ahmad Asri. Di sini ada BCA dan BNI. Dan untuk yang sudah ada, bisa dilihat di sini ada BRI oleh Bu Lulu. Di sini adalah nomor nota untuk mencari apakah transaksi itu benar terjadi secara langsung. Di BRI ini tertulis tulisan 500 untuk transaksi tersebut harus dicocokkan dengan bukti yang ada. Selanjutnya kita akan melihat mengenai transaksi administrasi di toko mengenai laporan transaksi adjustment. Jadi adjustment ini digunakan untuk apa? Untuk melihat penambahan stok, mengenai status stok, apa itu baru atau lama. Jadi stok yang tertukar, mengenai kondisi stok tersebut. Selanjutnya kita akan melihat mengenai dari pergantian harga. Di sini bisa kita lihat mengenai pergantian harga. Di sini dapat dilakukan update harga melalui program 7Shop yang digunakan oleh Toko Samajaya. Seperti ini perbedaannya. Di sini bisa kita lihat mengenai BH Grand Sinia 312
ke 320. Selanjutnya kita akan melihat untuk transaksi mengenai faktur rekap pembelian. Nah, di sini laporan mengenai detail pembelian toko Samajaya. Lokasi di sini Galaxy merupakan gudang dari toko Samajaya. Bisa kita lihat mengenai jenis barang, mulai dari CD, singlet, kaos oblong, bisa mengenai jumlah satuan, harga, hingga diskon. Selanjutnya kita akan melihat tentang pembukuan dari stok PGS. Di sini pembukuan diperlukan untuk proses administrasi toko. Di sini ada nama supplier, merupakan dari gudang dari Samajaya. Bisa kita lihat mengenai serbet bot dengan kuantiti 60 piece. Bisa kita lihat dengan jumlah 51.000 dengan total 3.060.000. Selanjutnya kita akan melihat mengenai daftar harga. Nah, di sini merupakan daftar harga yang digunakan untuk bertransaksi baik di gudang maupun di toko. Bisa kita lihat mengenai harga satuan, bisa lusin, bijian atau piece. Harga beli sebagai berikut merupakan harga dari pabrik barang yang dibeli. Jadi kita istilahnya mengambil barang dari pabriknya secara langsung dengan total 107.500. Harga satu di sini merupakan harga untuk orang membeli secara besar atau kulaan. Di sini harga 2 terdapat selisih harga sampai 20.000. Di sini harga 2 itu untuk apa? Harga 2 ini untuk pengecer. Jadi orang dapat mengecer sekitar setengah lusin ataupun dengan jumlah beberapa piece dengan harga yang jauh lebih mahal. Tujuannya untuk apa? Untuk keuntungan yang lebih besar. Di sini ada harga di sebelum diganti selisih sekitar 13.000, dinaikkan menjadi 20.000. Ini harga dari Galaxy merupakan harga merupakan di gudang. Jadi di gudang menggunakan harga 107.500 untuk dijual untuk di toko di harga 115.000. Ini harga 2 untuk di Galaxy dijual secara sama 135 dengan harga 1 harga untuk pengecer seperti ini. Lalu kita lihat lagi untuk stok outname. Di sini adalah merupakan stok outname yang digunakan administrasi toko Samajaya untuk melihat apakah di program atau secara langsung kita lihat di program jumlah barang itu sama dengan fisik secara asli.
Bisa kita lihat mengenai saldo di program atau jumlah di program 10 piece, hingga kita lihat kita lihat untuk fisiknya 10 piece sama atau balance, sehingga untuk selisih stoknya kita nyatakan untuk tidak ada atau kosong, seperti itu. Dan untuk kartu stok itu seperti yang tadi, antara gudang dan toko itu harus bekerja sama untuk menilai apakah barang tersebut sesuai dengan harga yang di gudang, karena di sini toko Samajaya harus memiliki harga yang sama, seperti ini. Nah, untuk administrasi toko itu penting untuk pendataan mengenai dokumen-dokumen yang disimpan untuk suatu saat dilakukan pemeriksaan dari pusat. Pusat di sini merupakan gudang dari toko Samajaya. Jadi ini adalah proses dari penjualan transaksi secara barcode. Bisa kita lihat mengenai barang dari yang akan ditransaksikan, terdapat barcode mengenai jenis barang seperti ini, KS Power Kids Corner dengan ukuran S sesuai dengan tertera dalam produk. Dan di sini adalah kode dari barang tersebut 45/60. 45 di sini digunakan untuk pengguna atau untuk orang yang berjualan kembali, dan untuk 60 digunakan untuk pengecer atau orang yang digunakan untuk keperluannya sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Sebagai contoh kita akan lihat ini merupakan scanner yang digunakan untuk men-scan barcode seperti ini, tertera 60.000. Di sini 60.000 merupakan harga untuk pelanggan pengecer. Jadi itu adalah kegiatan dari kuliah kerja praktek yang saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.